Halo, nama saya Isna Nurul Amna dari kelas Gizi 6B. Saya akan menjelaskan tentang analisis masalah etika hukum kesehatan. Kita akan membahas tentang pengertian kode etik pelayanan kesehatan atau rumah sakit, permasalahan yang biasa terjadi, analisis, dan saran. Kode etik dapat diartikan sebagai pola, aturan, tata cara, atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kaitannya dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Sedangkan kode etik rumah sakit adalah tata cara yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma-norma dalam kegiatan rumah sakit guna dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakitan di Indonesia. Masalah etika hukum kesehatan yang biasa terjadi, yaitu 1. Penolakan kewajiban pelayanan medis terhadap pasien. Pelayanan kesehatan merupakan hak bagi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa harus melihat kemampuan finansial seorang pasien, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Salah satu contoh terhadap buruknya pelayanan kesehatan yaitu kasus yang terjadi di Jakarta atas nama bayi yang bernama Dera. Dia meninggal setelah ditolak 8 rumah sakit saat membutuhkan perawatan medis. Bayi Dera memiliki kelainan pencernaan, sehingga kondisi fisiknya naik turun. Hermansyah sudah berusaha sekuat tenaga membawa Dera ke rumah sakit. Awalnya, dia membawa bayi itu ke rumah sakit pemerintah di kawasan Jakarta Selatan, yaitu Rumah Sakit Fatmawati. Namun, pihak rumah sakit mengatakan penuh, tidak ada kamar kosong untuk bayi. Kemudian, mereka membawa Dera ke RSCM di Salemba, Jakarta Pusat. Namun, hasilnya sama. Selanjutnya, Elias, yaitu ayah Dera, dengan ditemani ayahnya, berangkat ke Rumah Sakit Harapan Kita di Selipi, Jakarta Barat. Jawaban yang diterima tidak jauh beda, yakni tidak ada kamar kosong. Mereka harus menyisir seluruh rumah sakit besar di Jakarta, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda Pasar Rebo, Rumah Sakit Triadipa, Rumah Sakit Asri Duren 3, Rumah Sakit Budi Asih, dan Rumah Sakit Jakarta Medical Center. Namun, dalam 5 hari, tak ada yang bisa merawat putri pertama pasangan itu. Akhirnya, Dera pun meninggal dunia. Analisis. Penolakan medis tersebut sangat jelas sekali melanggar Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, yaitu di bab 2 tentang kewajiban rumah sakit terhadap masyarakat dan lingkungan. Tertera di pasal 8 yang berbunyi, rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat. Juga melanggar pasal 32 ayat 2 UUD nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, larangan menolak pasien yang berbunyi, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Selain itu, perbuatan penolakan perawatan medis juga termasuk perbuatan pidana, sehingga dapat dituntut secara pidana sesuai dengan pasal 304 dan 531 KUHP. Nah, dalam hal yang melakukan penolakan perawatan medis rumah sakit, maka pimpinan rumah sakitlah yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hukum,
sesuai diatur dalam undang-undang. Gugatan dapat diajukan di pengadilan negeri. Dalam hal ini, harapan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan kasus di pengadilan adalah untuk mewujudkan tindakan hukum yang lebih jelas. Tetapi dalam kenyataannya, proses di pengadilan memakan waktu yang begitu lama dan biaya yang begitu besar, dan banyak kalangan yang tidak suka menyelesaikan di pengadilan. Nah, sarannya adalah pemerintah harus lebih memperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, agar menghindarkan tindak pidana pelanggaran dilakukan oleh rumah sakit. Selain itu, peradilan yang cepat, mudah, dan biaya murah sangat diperlukan sebagaimana amanat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.